salah seorang tokoh ulama dunia asal Minangkabau, kelahiran dari Minang, yang menjadi maha guru dari ulama-ulama kita yang berada di kota suci Makkah, juga sekaligus guru dari para alim ulama yang datang dari sekitaran Arab, termasuk dari Mesir, Afrika Utara, dan beberapa negara-negara lainnya. Mereka belajar pada seorang yang alim, yang bukan dilahirkan di Arab, bukan berasal dari wilayah Arab, tapi lahir di ranah Minang, di Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tanggal 24 Juni 1860, yang diberi nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Hampir 1/3 belahan bumi di dunia ini menjadi mercusuar atas ilmu dan peradaban berkah dari perjuangan beliau. Semasa kecil beliau dididik oleh ayahanda yang bernama Syekh Abdul Latif, asal Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam. Ibu dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bernama Limba Urai, yang memiliki saudara kandung, di antaranya Gandam Urai, Muhammad Saleh Datuk Bagindo Laras II, dan Ibrahim B. Sultan Bagindo. Nenek dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bernama Zainab menikah dengan Tuanku Nan Rancak, sedangkan Zainab adalah anak dari Bilan yang menikah dengan Tuanku Bagindo Khatib yang juga ulama padri. Sementara itu, Gandam Urai, saudara kandung dari Limba Urai, melahirkan seorang anak yang diberi nama Syekh Ahmad Tahir, yang lahir 7 Desember 1869 dan wafat 26 Oktober 1956, yang menjadi ulama terkemuka di Malaysia. Kakek kandung dari Syekh Ahmad Tahir bernama Syekh Jalaluddin Fakir Syakir Tuanku Samia, atau juga biasa dipanggil Inyak Cangkiang pertama, yang juga ulama besar di Minangkabau, dan ayahanda dari Syekh Jalaluddin Fakir Syakir Tuanku Samia adalah Tuanku Nantuo, atau lebih dikenal dengan Inyak Cangkiang. Beliau dimakamkan di Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara makam Syekh Jalaluddin Fakih Syakir Tuanku Samia dan anak beliau Syekh Muhammad Al-Khalidi, ayah dari Syekh Ahmad Tahir itu, berlokasi di Jorong Cangkiang, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Artinya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan saudara sepupu dengan Syekh Ahmad Tahir. Atas keinginan dari orang tuanya serta keluarga besar, maka disepakati dalam usia sekitar 12 tahun, kedua anaknya masing-masing Ahmad Khatib dan Ahmad Tahir disekolahkan ke Makkah Al-Mukarramah. Sebelum berangkat ke Makkah, beliau juga diasuh oleh Syekh Sya'ad dan Syekh Saleh di Batu Sangkar, serta Syekh Abu Bakar di Payakumbuh. Setelah beliau bermukim di Makkah,
Syekh Ahmad Khatib mendalami ilmu agama serta melanjutkan menghafal Al-Qur'annya. Sewaktu di Makkah, beliau berguru kepada di antaranya Syekh Syahid Utsman, Syahid Umar, Syahid Abu Bakar Soto, Syahid Yahya Al-Qulubi, Syahid Sulaiman Al-Maliki, dan juga kepada mertuanya sendiri, yakni Syekh Saleh Al-Qurdi, seorang tokoh besar kitab Masjidil Haram, karena beliau diangkat menjadi salah seorang menantunya. Tepat pada usia 25 tahun, Syekh Ahmad Khatib menikah dengan salah seorang anak gadis beliau yang bernama Siti Khadijah dan melahirkan satu orang putra yang bernama Syekh Abdul Karim. Tidak lama Siti Khadijah wafat dan beliau turun ranjang kepada Siti Fatimah untuk mengabadikan nama istri pertama beliau. Anak pertama dari Siti Fatimah diberi nama Siti Khadijah, anak kedua Abdul Malik, dan anak ketiga Abdul Hamid. Salah seorang ulama besar asal Indonesia yang pertama menduduki kursi dan jabatan imam-imam besar di Masjidil Haram dan sekaligus imam besar di mazhab Imam Syafi'i, bahwa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah benteng penyangga dan tiang tengah dari mazhab Imam Syafi'i. Bahkan beliau banyak memiliki murid-murid di Asia Tenggara, bahkan di Timur Tengah. Di antara murid-murid beliau adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau yang lebih dikenal dengan Inyak Canduang, Syekh Muhammad Jamil Jahu Padang Panjang, Syekh Abbas Qodi Ladang Laweh salah seorang, Syekh Qodi Abdullah Padang Jopang Suliki, Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Hasan Maksum Medan Deli, Khatib Ali di Medan, Syekh Mustafa Hussein Mandailing, Syekh Abdul Karim Amrullah, yakni ayahanda dari Buya Hamka, Syekh Muhammad Isa, ayahanda dari Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad Jamil Jambe, dan banyak lagi murid-murid beliau lainnya di Sumatera Barat. Kemudian di Kalimantan Selatan ada Syekh Abdul Rahman Asy-Syidik, Syekh Khalil di Bangkalan, Ali Bafakih di Madura, Syekh J. Moksin Makbul di Lombok, Syahid Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu, termasuk pendiri ormas besar Islam di negeri Nusantara ini. Juga murid beliau yakni Kiai Haji Hashim Ashari Jombang dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian di wilayah Tegal juga ada murid beliau Syekh Armia, Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka, Syahid Abu Bakar Bakri di Purwakarta, Syahid Ahmad Shatibi di Gentur Cianjur, serta Syekh Abdul Rahman Amawi, penyusun buku manasik haji. Kemudian karya-karya beliau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga sangat banyak, kurang lebih dari 46 kitab. Namun yang masuk di negara kita adalah kitab unsur fikih, tauhid, dan akhlakul karimah, serta termasuk hukum waris. Nah, sahabat Bukit Tinggi Vlog,
bagaimana perjalanan ulama besar lainnya di ranah Minangkabau ini? Ikuti terus channel kami Bukit Tinggi Vlog agar para sahabat tidak ketinggalan tayangan tokoh serta ulama inspiratif lainnya. Silakan like and subscribe Bukit Tinggi Vlog serta bagikan di akun media sosial lainnya, karena berbagi itu indah, apalagi berbagi dengan kisah tokoh-tokoh inspiratif yang mampu membangkitkan motivasi amalan kita pada masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.